Dari dulu saya tukang kompetisi, Mang. Lomba pidato, cerdas semangat, pencak silat, segala macam. Daripada menangnya banyak kalahnya. Dan ternyata di pojok kekalahan itu menghantar saya untuk melakukan refleksi. Refleksi tentang apa? Bahwa ternyata di pojok kekalahan ditemukan sebuah kesadaran bahwa kepribadian seorang juara sesungguhnya itu adalah mereka yang jurasik. Mempertahankan kejujuran, ramah dan asik. Sebab banyak mereka yang meraih piala juara pertama ketika hidupnya tidak jujur, jadi pecundang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meski demikian, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Setelah Lebaran, biasanya momen yang ditunggu-tunggu itu kalau nggak healing, biasanya pergi ke mall untuk menonton bioskop aja. Saya masih ingat dulu setelah Lebaran nonton bioskop, nontonnya film dinosaurus. Director Steven Spielberg, Jurassic gitu kan. Makanya setelah nonton tuh, weh ada yang salam kamu dari siapa? Dino. Dino siapa? Dinosaurus. Dinosaurus ya. Nah ini Jurassic Pak Haji. Jurassic. Ya. Sesuai dengan tema yang akan kita bawakan untuk Kulkas kali ini terkait Jurassic Pak Haji. Tapi Jurassic di sini bukan dinosaurus. Bukan. Kita numpang trending. Tapi jujur, ramah dan asik. Wah, ini pas nih ya. Tema ini jadikan tema setelah momen Lebaran. Karena kita harus ada tapaknya Ramadan itu. Di antaranya jujur, ramah, dan tentunya masih asik. Gitu. Bila Ramadan disebut Ajmalul Madrasati, sekolah terindah, maka setelah sekolah itu kita harus punya karakter. Harus punya karakter. Jurassic. Oke, langsung saja Pak Jaang. Pak Jaang punya catatan terkait Jurassic ini? Bukan punya, tapi banyak. Banyak, oke. Kenapa tema ini diangkat? Dan silahkan Pak Ang untuk menyampaikan apa terkait Jurassic ini, Pak. Oke, begini. Esensi hidup ini adalah kompetisi. Kompetisi. Hidup ini berlomba, hidup ini balapan, hidup ini musabakoh. Betul. Ujung dari kompetisi itu juara. Betul. Karena itu, siapapun dan dimanapun setiap manusia itu Mang Bren pasti mendamba jadi juara. Pasti. Nah, karena esensi hidup adalah kompetisi, maka kompetisi menjadi modus menjadi. Modus menjadi? Modus menjadi juara itu adalah kompetisi. Maka bila kita ingin menjadi juara, berkompetisilah. Sebab sejatinya juara itu hanya akan digenggam oleh mereka yang berani mengambil sikap dan berani mengambil resiko untuk berkompetisi. Mang Bren kan seorang yang menang dalam kompetisi ketika harus berlomba dengan laki-laki lain untuk mendapatkan Anjali. Mang Bren adalah pemenangnya gitu. Betul. Maka kata Mang Bren bahwa kalau sekali Anjali tersenyum, pabrik gula bangkrut, Mang. Manis. Manis, ya. Nah, Mang Bren adalah juara. Nah, dalam hal kompetisi, manusia itu seringkali dihinggapi perilaku curang. Betul nggak? Kasar, brutal, ya. Kemarin Persib, ya. Oke. Aduh, Pak Haji, jangan diceritakan. Nah, gitu. Lazimnya dalam kompetisi itu ada orang yang curang. Curang. Nah, dalam balutan spirit menjadi juara, Mang Bren, tak jarang segala cara dihalalkan. Harapan ditajong, tukangan ditoker, hanapan dijejet, gigiran ditekling, luhuran dijagling, harapan dikising. Cium akhirnya dong. Nah, dalam hidup yang ditandai oleh ragam kompetisi ini, hal yang sulit ditemui itu adalah manusia-manusia jujur
manusia-manusia ramah dan manusia-manusia asik. Oke. Karena hidup ini dianggap kompetisi, ternyata pada kutub itu kita sulit menemukan orang jujur. Jujur. Sangat sulit kita menemukan orang ramah. Sangat sulit kita menemukan orang asik. Padahal jurasik, jujur, ramah, dan asik adalah karakter atau kepribadian para juara yang harus dimiliki oleh siapapun. Tiga kepribadian ini diyakinkan para ulama akan menghantarkan siapapun pada kenyataan hidup yang bukan sekedar indah tetapi juga bertabur berkah. Dan ingatlah, hidup yang indah karena bertabur dengan keberkahan, itulah realitas hidup para juara. Oh gitu. Jadi kalau Mang Bren sekarang hidupnya indah, bertabur keberkahan, Mang Bren juara. Nah, jurasik, kepribadian para juara, itulah kepribadian para pemenang yang harus dimiliki oleh semua sobat ngadem. Oke, hidup ini adalah kompetisi. Pak Haji ya. Jadi kita harus punya kepribadian. Oke. Kalau gitu Pak Haji, berarti di dalam hidup ini haruskah kita menjadi pemenang kalau hidup ini adalah kompetisi? Nah, ini pertanyaan yang asik ya. Gini Mang Bren, dalam narasi agama kita lihat. Perhatikan, sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqomah, total jenderal 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazin, Allah menyeru kita dengan redaksi apa? Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita meraih kemenangan. Setiap kita dihajatkan oleh Allah ini untuk menjadi pemenang. Setiap kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemenang. Setiap kita direkomendasikan oleh Islam, agama kita ini untuk menjadi pemenang. Nggak boleh jadi pecundang. Ya, nah setiap kita harus menjadi juara. Juara yang tidak hanya viral di dunia, tetapi juga viral di akhirat. Gitu. Viral di akhirat Pak Haji ya? Jangan cuma di dunia. Jangan hanya di dunia. FYP jangan cuma di dunia. Jangan. Di akhirat juga harus FYP Pak Haji. Kita tuh harus jadi juara di hadapan diri kita sendiri, juara di hadapan keluarga, juara misalnya di hadapan agama kita, juara di hadapan negara kita. Pokoknya harus kita jadi juara. Apalagi juara di hadapan pemilik segalanya, di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah para juara itu? Juara itu adalah mereka yang gak gampang baper, lalu nasibnya remuk kayak wafer. Jangan gampang baper ya. Juara itu adalah mereka yang mampu berdiri tegak di saat orang lain rapuh dan jatuh. Lalu juara itu adalah pecundang yang bangkit untuk mencoba sekali lagi. Maka juara itu adalah ia yang tidak pernah kalah. Namun, bila ia kalah, kekalahannya seringkali ia jadikan guru untuk refleksi diri. Dari dulu saya tukang kompetisi, Mas. Lomba pidato, cerdas semat, pencak silat, segala macam. Daripada menangnya banyak kalahnya. Dan ternyata di pojok kekalahan itu menghantar saya untuk melakukan refleksi. Refleksi tentang apa? Bahwa ternyata di pojok kekalahan ditemukan sebuah kesadaran bahwa kepribadian seorang juara sesungguhnya itu adalah mereka yang jurasik. Mempertahankan kejujuran, ramah dan asik. Sebab banyak mereka yang meraih piala juara pertama, ketika hidupnya tidak jujur, jadi pecundang hari ini. Betul, Pak. Benar nggak? Banyak mereka yang angka rapotnya dulu tinggi, bombastis. Mereka nggak jadi apa-apa ketika mereka tidak ramah hari ini. Adapun yang rapotnya bagus, Pak Haji, dulunya sekarang lebarannya pakai rompi Shopee, Pak Haji. Jangan sampai gitu ya. Aduh, KPK OTT Pak Haji kamari. OTT. Nah, itu kenapa? Tidak jurasi. Tidak jurasi. Budaya korupsi itu budaya karena hilangnya kejujuran. Budaya karena hilangnya kejujuran. Oke, Pak Haji. Kalau begitu, bagaimana narasi agama memandang kejujuran ini, Pak Haji? Oke, sekarang bagaimana narasi agama memandang kejujuran? Dalam Quran Surat Taubah 119, Allah memerintahkan kita itu untuk berada pada ekosistem kejujuran. Oh, jadi ada ekosistem kejujuran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai repi orang yang beriman, remon orang yang beriman, bio orang yang beriman, gitu, ittaqullah.
Takwalah kalian kepada Allah, dalam arti lain takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu beserta orang-orang jujur. Jadi kita diperintah untuk berada pada ekosistem kejujuran. Kenapa? Sebab siddiqin, orang-orang jujur, itu disebandingkan Allah dengan nabiyin, suhada, dan sholihin. Agar kita menjadi siddiqin, orang beriman tuh setiap kali sholat di ibadah utamanya itu, kan seringkali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Rabb aku pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapakah orang yang diyakinkan Allah telah diberi nikmat itu? 1. Nabiyin, para nabi. 2. Siddiqin, orang yang jujur. 3. Suhada, para pahlawan yang mati syahid. 4. Sholihin, orang-orang soleh. Jadi ternyata mereka yang hidup pada ekosistem kejujuran, stratanya begitu mulia di hadapan Allah. Berbanding lurus dengan para nabi, berbanding lurus dengan suhada, berbanding lurus juga dengan sholihin. Dan itu disebut oleh Allah orang-orang yang yakin mendapatkan nikmat. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Nah, karena itu Mang, bahwa mulailah gitu kita itu untuk membangun ekosistem kejujuran itu jangan dari level yang tinggi dulu. Dari hal kecil dulu berarti. Dari yang sempit dulu. Ku ang pusakum wa ahlikum naro. Jujurlah pada diri kita sendiri. Lalu bangun ekosistem kejujuran di keluarga kita. Nanti itu akan menjadi trickle down effect, ngasih efek rembesan pada ekosistem kejujuran di lingkungan yang lebih luas. Yang lebih luas lagi. Iya, kan kita mah kejujuran sudah hilang di rumah kita. Anaknya butuh laptop, harga laptop 4 juta. 4 juta. Ngomong ke ibunya, "Mah, aku butuh laptop." Emang berapa gitu? 6 jutaan mah harganya. Cek mamanya udah nanti bilang ke ayah. Lalu istrinya tuh ngomong, "Ya si kakak butuh laptop." Harganya kan anaknya bilang genep juta. Genep juta. Tapi berapa ibunya bilang? 8 juta. Sisanya cek bapaknya kening mahal, duitnya nggak ada. Tuh nyerilah kumaha. Akhirnya mau minjem lah ke kantor. Datanglah ke bosnya. Minjem uang buat beli laptop. Berapa gitu butuhnya. Padahal istrinya tadi 8 juta. 8 Dia juta. bilang 10 juta bos. Dinaikin jadi 10 juta. Nah ini kan, ini bukan ekosistem kejujuran yang seperti itu. Iya, itu dari hal yang keluarga kecil. gitu. Keluarga, kan kita kan sering berbohong. Kamu bilang misalnya ke istri kamu, "Cinta, kamu itu dan aku bagikan handphone dan kartunya." Waduh, gimana tuh? Apa maksudnya? Aku handphonenya, kamu kartunya. Ini so sweet banget. Setelah istrinya bilang gitu, pada suaminya nyeletuk dalam hatinya, "Handphone aing kan HP Cina yang ada 2 kartu di dalam." Jadi diduakan aku Pak Haji. Nah, itu kan berbohong. Nah, bila ada pertanyaan Mang gini, kenapa seorang suami berbohong? Kenapa seorang istri berbohong? Kenapa seorang anak berbohong? Jawabannya karena tidak ada kebenaran yang bisa diucapkan. Jadi kalau mereka tidak hidup di jalan yang benar, tidak ada kebenaran yang akan bisa dia ucapkan. Hingga yang diucapkan adalah kebohongan. Maka kata Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah kalian dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang jujur, supaya banyak kebenaran dan kejujuran yang akan kalian ucapkan. Bila kebenaran dan kejujuran yang diucapkan, maka kita tidak akan berbohong. Terbangunlah ekosistem kejujuran. Ya. Kalau kita hidup pada ekosistem kejujuran, kita punya kandidat jadi juara dalam hidup ini. Oke, benar Pak Haji. Ya? Kalau gitu Pak Haji, apa yang akan didapatkan ketika kita berada pada ekosistem kejujuran tersebut? Oke, apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau kita berada pada ekosistem kejujuran, Mang Bren, maka kita akan tergiring untuk berada pada habituasi kejujuran. Oh, ada habitatnya, ada habitatnya. Oke. Bila kejujuran menjadi habituasi, dalam Quran surah Muhammad 21 Allah berfirman gini, "Palau sodakullaha lakana khairul lakum." Bila mereka berlaku jujur pada Allah karena berada pada ekosistem kejujuran, lalu kejujuran menjadi habituasi, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi dalam spirit ayat tadi, bagi mereka yang berada pada ekosistem kejujuran, lalu kejujuran menjadi habituasi, mereka akan menaburi kehidupannya dengan kebaikan. Jadi Allah akan menaburi kehidupannya dengan kebaikan.
Baik pada rezekinya, baik pada ilmunya, baik pada kesehatannya, baik tetangganya, baik sahabatnya, baik menantunya, baik muridnya, semuanya akan berada pada kebaikan. Karena kejujuran. Karena kejujuran. Luar biasanya. Kan ada orang yang tidak berperilaku jujur, tapi dia dihadapkan oleh Allah nanti bukan pada kebaikan. Di kantor loba musuh. Nah, betul. di lingkungan sosial tetangga pada julid. Pada Juli. Bener nggak? Akhirnya pada nyikut, jatuh lah ke bawah. Ke bawah. Maka palau sodakullaha lakana khairul lakum. Iya. Makanya kita harus belajar dari buah manggis, man. Buah manggis. Tahu buah manggis? Jujur, Pak Haji, buah Jujur. manggis Jadi apa yang ditampilan di luar sama dengan yang di sama dalam. dengan yang di dalam. Kalau di luar tuh ada kayak rodanya 6, maka di dalam kita akan dapat buahnya 6. Dan manis lagi. Dan manis. Nah, harus berguru pada manggis, ya. Betul, nah, betul. kemudian bila jujur juga sudah jadi habituasi, Rasulullah juga berfirman, Mang, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu tumaninatun, akan membawa hati kita pada ketenangan. Tenang jiwa kita ini karena kejujuran. Wa innal kadiba ribatun. Dan lawan dari kejujuran itu kebohongan apa? Akan bawa kita ribatun, ribet. Apa artinya? Ya, menggelisahkan jiwa. Menggelisahkan. Jadi kejujuran itu buahnya akan membangun ketenangan jiwa, sementara kebohongan itu akan membangun keresahan pada jiwa kita. Nah, buah dari kejujuran itu kata para ulama, hati akan tenang. 1, 2, jiwa akan merdeka. Yang ketiga, akhlak akan mulia. Jadi orang jujur tuh hatinya pasti akan tenang, Mang. Lalu jiwanya akan merdeka, tidak akan terpenjara oleh apapun. Buahnya akhlaknya akan mulia. Akhlaknya jadi mulia, Pak Haji. Kan kalau seorang mulia akhlaknya, maka akan menang kehidupannya. Sebab orang-orang yang jujur, kata Ali bin Abi Thalib, akan mendapatkan 3 hal. 1, dia akan mendapatkan kepercayaan, dia akan mendapatkan cinta dari sesama, dan 3, dia akan mendapatkan rasa hormat. Jadi orang jujur tuh pertama akan dipercayai oleh orang lain, kedua akan dicintai oleh orang lain, ketiga akan dihormati oleh orang lain. Kebaikan intinya, Pak Haji, itu Pak ya. Betul. Kepribadian juara selanjutnya adalah ramah, Pak Haji. Nah, ramah ini menurut Pak Haji Aang berdasarkan tinjauan agama seperti apa, Pak Haji? Oke, Mang, begini. Dalam Al-Quran, kita menemukan orang-orang juara. Banyak, Pak Haji. Sebut saja Luqman Hakim. Dia itu kan juara viral di langit. Juara di hadapan Allah pemilik semesta. Beliau berwasiat pada anaknya. Dalam Quran surah Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Tidak boleh kita palingkan wajah dari sesama manusia karena sombong. Walatam syipil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh juga membanggakan diri. Jadi ramah ini tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan diri. Itulah yang diwasiatkan Luqman, sang juara di hadapan Allah itu. Yang FYP di langit. FYP di langit itu. Ya. Nah, jadi kata ayat ini, Allah tidak suka pada orang yang julid. Iya. Allah tidak suka pada orang jutek. Allah tidak suka pada orang yang angkuh. Tapi siapa yang disukai? Orang-orang yang ramah. Dan Rasul pernah bersabda gini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu meremehkan kebaikan meski sekecil apapun, walau angtalqa akhaka biwajhin talqin, meski sekedar memasang wajah berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Jadi ketika kita bertemu dengan sahabat kita, pasang wajah berseri, wajah yang ramah, ceria, tidak jutek, ya, kita ceria, itu disebut sebagai sebuah kemakrufan kebaikan. Kemakrufan kebaikan justru ya. Dan itu harus dimiliki oleh kita. Bahkan Rasul bersabda gini, innakum la tasya'unnan nasa bi amwalikum. Kata Rasul, sungguh kamu tidak bisa menarik hati orang lain hanya dengan harta. Kalau kita narik hati orang lain dengan harta, ketertarikannya itu kadang palsu. Palsu. Benar nggak? Tertarik pada kita pada saat dikasih.
Fiktif aja. Mana buktinya? Mang, mana buktinya? Banyak para caleg ketika sebelum nyalek bagi-bagi semua di beberapa wilayah itu. Tapi ketika pemilihan tidak dipilih. Benar nggak? Terus ada lagi yang nagih Pak Haji, pas kalah ditagih deh warga. Karpet masjid ditagih deui. Speaker ditagih deui. Ambulan masjid ditagih deui. Ya memang harus gitu, ngapain? Jadi harta kita itu tidak bisa menaklukkan hati orang lain. Tapi keramahan. Nah, walakin liyasyakhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi kalian bisa menarik hati orang lain dengan apa? Dengan wajah berseri, dengan keramahan, juga dengan akhlak yang mulia. Iya. Orang akan tulus sukanya pada kita kalau wajah kita berseri dan akhlak mulia. Iya. Dan orang akan care-nya ke kita itu ketika dikasih uang itu akan palsu. Dia akan care pada saat kita dikasih bansos. Gitu. Bansosnya sudah habis, dia tidak akan dipilih nanti. Kadang nggak semuanya diukur sama uang, Pak Haji ya. Maka untuk para kompetitor yang akan berkompetisi pada kompetisi elektoral nanti, 2024, ya pasang dong wajah berseri. Minimal itu Pak Haji ya. Oke Pak Haji, lantas kenapa orang itu bisa cemberut, bisa jutek, bisa nggak ramah? Kenapa Pak Haji? Oke. Konon ada dua faktor. Ada dua faktor. Yang mengkondisikan seseorang bisa julid, jutek, meletek ya. Dimoli, bibirnya monyong 50 cm ya. Jadi tukang kerang kerung gitu ya. Nah, istrimu jualan kerang nggak hari ini? Tidak ya. Tutut laser Pak. Tutut laser. Oke, pertama karena faktor internal. Oh, ada faktor internal. Secara internal, seseorang itu julid karena pertama iri hati, Mang. Iri hati. Kalau hatinya irian bukan Papua, pasti julid. Itu mah daerah. Sebab daerah itu. Di mana ada iri hati, di situ ada julid berjilid-jilid. Oh, iya. Makanya, Mang, kalau orang lain ngiri, kamu jangan ikut ngiri, harus nganan. Orang lain ngiri, kamu ikut ngiri, itu namanya konvoy. San Mori itu mah. Capruk ya. Yang kedua, Sobat Ngadam, kenapa seorang bisa julid secara internal? Karena lazimnya lost control. Lost control. Kalian yang tidak bisa bilang jangan bilang kontrol ya. Oh, edu. Jadi gini, orang julid itu tidak bisa mengendalikan diri. Hingga kalau di kiri, dia iri dan dengki pada kita. Kalau dia di kanan, dia edan. Kalau dia di depan bermain peran, bermain sandiwara. Kalau dia di belakang kita, dia menikam. Banyak drama. Banyak drama, banyak sandiwara. Dan sayang sandiwaranya tidak seindah Sandy Prawira. Waduh, alhamdulillah itu. Saya indah, Mama Haji. Yang ketiga, seseorang bisa julid itu secara internal karena dia tidak terlatih berpikir kontemplatif. Oke, jadi julider itu sumbu pendek. Jadi nggak bisa menyesuaikan, Pak Haji. Gampang respon, gampang ngasih nilai. Iya. Padahal sesuatu itu harus kita pertimbangkan dulu, harus kita pikirkan dulu. Jadi reaktif kan ya, gini, Pak Haji. reaktif. Bagi orang julid, kalau korek api itu bisa menyalakan api, maka korek kuping harus bisa menyalakan kuping. Itu orang kontemplatif. Tidak kontemplatif itu kayak gitu. Pikirnya kok gitu, Itu Pak. sumbu pendek. Bila bubur bayi makanan buat bayi, orang yang sumbu pendek maka bubur ayam adalah makanan untuk ayam. Maka orang juli itu tidak kontemplatif. Iya. Yang kedua, seseorang bisa juli itu karena faktor eksternal. Apa? Pertama, salah gaul. Memang lebih baik rebahan daripada salah pergaulan. Benar itu. Sudah gratis kan rebahan itu nikmat banget gitu. Kalau gaul sama tukang julid, maka julid khawatir jadi habit. Betul. Kalau julid jadi habit, nanti kita tidak akan pernah bisa ramah. Tidak akan bisa ramah. Hilanglah keramahan dalam hidup kita, hilanglah realitas hidup para juara. Maka kita akan kalah. Coba tanya orang-orang yang jutek itu punya kemerdekaan nggak nih? Punya kemenangan nggak?
punya kebahagiaan nggak ada. Sekarang Pak Haji, secara hitung-hitungan polling kan di bawah Pak Haji, kalah sama yang satunya lagi, yang jutek. Soalnya kemarin diuji dulu Pak Haji sama norak Israel kan. Makanya elektabilitasnya ke bawah dulu, tapi itu sudah terjamin kan. Ini ngapain sih ya bahas ini? Oke Pak Haji Ang, barusan sudah dibahas tentang jujur dan ramah. Sekarang yang terakhir ada yang asik Pak Haji. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Oke, saya mau catatan gini ya. Kepribadian yang asik itu adalah kepribadian yang tidak suka mengusik orang lain. Oh, nggak suka ngusik. Iya, bagi dirinya orang lain itu adalah mitra, bukan bahaya. Betul. Gitu. Bahkan orang lain itu ia posisikan sebagai cermin dirinya. Ya, kan al-mu'minu mira'atu akhihi. Seorang beriman itu adalah seorang cermin bagi saudaranya yang lain. Ya. Maka orang lain itu dia tidak posisikan sebagai bahaya, tidak posisikan sebagai musuh, tapi dia posisikan sebagai mitra. Ya. Sukses orang lain adalah sukses untuk dirinya sendiri. Waduh. Itu orang asik. Yeah. Aib orang lain adalah aib dirinya sendiri. Itu orang asik. Maka dia tidak senang ketika lihat orang lain punya aib. Ia tutupi. Gitu. Ia akan SMS. Ikut senang ketika melihat orang lain senang. Dan ikut susah ketika melihat orang lain susah. Bukan malah sebaliknya, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Bad news is good news. Berita jelek tentang orang lain kok jadi kabar baik buat kita. Nah itu bukan orang asik. Nah mang, orang yang gak asik mah, lihat orang naik jabatan, dia naik darah. Orang lain gonta-ganti mobil, mang, dia gonta-ganti penyakit. Orang lain masuk pila barunya, dia masuk rumah sakit. Orang gak asik mah, orang lain beli emas 24 karat, dia sakarat modar kojor. Kenapa bisa demikian? Sebab dia tidak senang melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Contoh kan, emak-emak yang gak asik kayak gini ya. Emak-emak yang gak asik gitu ya. Di depan suami kan suka nyanyi gini, haredang, 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 panas, 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 ningali, ningali, tatangga, geus kabeli kulkas. Panas kan kamu dengarnya. Maka kamu balas lagi nyanyi, haredang, 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 panas, panas, panas. Ningali, ningali, tatangga, geus karawin deui. Coba. Itu orang yang nggak asik. Itu perbandingannya agak beda ya. Yang satu barang, yang satu menikah. Maka orang yang nggak asik itu bila tetangganya sukses, dia sukunya parises. Bila tetangganya jadi artis, dia ararageng bitis. Bila orang lain beli pajero mewah, dia pajejel di jero imah. Nah, orang yang tidak asik itu seperti itu. Orang asik itu, mang, adalah orang yang simpati ketika melihat orang lain mendapatkan positive life event, dan dia empati ketika melihat orang lain mendapatkan negatif life event. Jadi ketika dapat musibah empati. Ketika dapat senang ya simpati aja. Itu orang asik tuh, yang orang kayak gitu. Jangan julid. Nah, orang yang kayak gitu tuh juara sejati itu. Juara sejati Pak Haji. Hingga ketika orang lain senang, ikut senang kan, ikut jadi juara. Benar nggak? Iya. Gitu, bukan orang lain senang dia malah sedih gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu bukan pribadi juara. Nah, ciri orang asik itu mana, Mang? Pertama, humoris katanya. Humoris. Yang kedua, pandai menjaga senyum manis. Orang asik itu PSSI. Please senyumlah, segalanya indah. Yang pernah dibahas. Orang asik itu gimana? Gampang dipindah tolong. Orang asik gimana? Pandai menjaga perasaan orang lain. Kalau komunikasi dia respektif, empatik, bahkan terapeutik. Jadi omongannya itu bisa mengobati, Pak. Jadi obat bagi orang lain yang sedang ada masalah. Terapeutik luar biasa. Siapa orang asik itu? Remon, orang asik. Bio. Kepribadian seorang juara itu kita harus jujur, ramah, dan asik, Pak Haji ya ternyata. Pasti ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem di rumah. Silakan Pak Haji. Sang juara didorong oleh komitmen menjaga jurasik. Jujur, ramah, dan asik. Bukan dipaksa oleh bojutik, bohong, jutek, dan licik. Waduh, itu kebalikannya. Disambung-sambung lah.
Seorang pemenang selalu berpikir tentang kejujuran, sementara pecundang selalu berpikir tentang kecurangan. Wey. Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, sementara pecundang selalu berpikir tentang bagaimana berkuasa. Aduh. 3, pemenang adalah dia yang mampu berdiri ketika orang lain jatuh dan tetap bertahan ketika orang lain menyerah. Oke. 4, saat terbaik untuk membuktikan kita sebagai pemenang adalah saat kita kalah. Maka pemenang adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi. 5, pemenang adalah mereka yang di dompetnya berbaris rapi Soekarno dan Hatta. Wes. Sementara pejuang adalah mereka yang di dompetnya berbaris Patimura. Di dompet kamu Soekarno Hatta atau Patimura? Insya Allah Soekarno sekarang mah. Lebaran nanti nggak tahu ya, jadi pecah jadi Patimura. Saya mang di dompet nyimpen uang 100 ribuan. Iya. Kedudukan, Iya. pecah mang jadi 1000-an. Ya ada barang pecah Pak Haji. Uang teh. Luar biasa gitu Pak Haji ya. Ternyata. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang juara dengan mengamalkan tadi jurasik, jujur, ramah, dan asik. Tidak terasa Sobat Ngadem, kita sudah 30 menit menemani Anda di rumah. Dan jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Sebab di Indonesia ini gudangnya ilmuwan dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan Positif. Saya Bren Cianjur undur diri. saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.